saya Anita Pujia. Saya tinggal di daerah Sumatera Utara, tapi kalau dikatakan pelosok, nggak pelosok sih, ya perbatasan pertengahan antara Tebing Tinggi dan Siantar. Saat ini udah dari bulan 1 sampai sekarang sekitar bulan 8 saya mengalami gangguan sistem pencernaan. Kalau dokter sih bilangnya dispepsia pencernaan, dan dibarengi dengan anxiety disorder. Saya sih nambah aja, tapi kayaknya seperti itu. Saya kena anxiety, penyakit yang aneh yang saya rasakan dan menyusahkan banyak orang. Itu sudah saya sadari, dan alhamdulillah sekarang sudah berangsur membaik. Cuman rasa sensasi itu masih saya rasakan sekitar 20% lagi deh, kayaknya kayak gitu. Karena saya nggak tahu jenis-jenis anxiety itu seperti apa. Cuman dulu ketika menyerang sekitar bulan 2 atau bulan 3 itu parah. Saya nggak berani keluar rumah, takut ketemu orang, kemudian malam mimpi buruk, mimpinya yang serem-serem, kemudian banyak deh, sering berkaca, senang menyendiri, seperti itu. Padahal saya pengantin baru, bulan 6 tahun kemarin saya baru menikah, dan saya sangat kasihan pada sama suami saya. Menurut saya ini adalah penyakit, tapi menurut saya ya, orang dengan tingkat egoisme yang tinggi. Jadi dia merasa orang yang paling perfect, yang bisa mengatasi semua masalah tanpa ada kendala, sehingga dia lupa kalau semua kegiatan dia itu yang merestui, yang meridho itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan keangkuhannya, penyakit ini membuat saya lupa dan sering melalaikan sholat saya. Tapi saya hikmah yang saya ambil hingga saat ini, saya merasa bersyukur. Ternyata Allah itu menegur saya bahwa di semua kegiatan dan hasil kerja saya itu atas bantuan Allah. Jadi buat teman-teman, tapi mungkin tidak semua yang kena anxiety ini bersumber seperti itu, karena saya dulu orangnya merasa bisa mengatasi segala masalah tanpa ada kendala. Jadi ibaratnya seperti orang sombong. Geli deh. Sekarang walaupun saya masih mengalami itu, alhamdulillah sekarang saya udah berani keluar rumah, mengelola pikiran saya, kemudian pekerjaan saya udah mulai saya rutin kembali, walaupun masih ada rasa sensasi-sensasi. Pemulihan saya sudah sekitar 80 deh, karena belum full. Jadi saya masih merasakan sensasi. Kalau misalnya ada sensasi timbul, seperti saya kan selama 6 bulan gak pernah merasakan rasa mual. Ini kayak ada rasa mual sedikit-sedikit, kayak aduh gimana nih, nanti muntahnya gimana, seperti itu. Penyakit saya bermula dari
dispepsia pencernaan, tuh gastroitis atau apa itu, saya kurang ngerti. Jadi saya udah bolak-balik ke rumah sakit. Kemarin di bulan Juni atau Juli itu saya masuk rumah sakit yang terakhir kali, yang ketiga kali. Pengalaman saya, jadi dulu ketika saya mengalami ini bermula dari perut sebelah kiri bawah saya, itu terasa nyeri perih sekali. Jadi 2 kali masuk rumah sakit, sekali masuk rumah sakit, tidak ada perkembangan. Dibilang sama dokter cuma dispepsia pencernaan aja, dia bilang. Kasihlah saya obat untuk penghilang rasa nyeri perut sebelah kiri saya, itu obat penghilang rasa nyeri. Jadi setelah itu saya pulang dari rumah sakit masih merasakan gejala yang sama, perut sebelah kiri saya. Jadi karena saya penasaran, saya mulai tuh searching di Google, apa ya penyakit perut sebelah kiri yang membuat sakit. Saya baca, dan hal yang menyeramkan yang selalu saya cari. Padahal kalau nyeri perut sebelah kiri bawah itu bisa karena gastroitis seperti yang dibilang dokter, kemudian IBS, endoskometris atau apa itu namanya. Kemudian jadi saya sama-samakan. Ketika saya BAB, habis BAB kok sakit ya, tengok, endometritis. Kemudian ada yang paling parah, yang terngiang di kepala saya, yaitu kanker usus. Rasanya semenjak itu saya udah meraba, udah nebak-nebak penyakit sendiri. Kena itulah ini. Itu saya rasakan selama 2 bulan, sampai ada suatu malam tuh selama 3 hari atau 4 hari berturut-turut saya mengeluarkan darah dari mulut. Itu udah mulai parno saya. Kemudian seminggu setelah mengeluarkan darah itu seperti muntah kopi, saya endoskopi ke sebuah rumah sakit, dan hasil endoskopinya saya mengalami ulcus pepticum di usus 12 jari dan ada luka di lambung saya. Vonis dokter sih, tapi saya itu nggak takut ya, dibilang ini masuk grade 3 nih, jadi penyembuhannya selama 3 bulan rutin. Karena saya udah tahu penyakitnya, jadi saya udah merasa optimis. Dan diperiksa ternyata di lambung saya itu ada bakteri Helicobacter pylori kalau nggak salah namanya. Dan disembuhkan, saya disuruh dokter meminum antibiotik kalau nggak salah namanya Amoxan 2 butir per hari selama 1 minggu. Selama itu saya mulai pulih. Karena saya merasa yakin saya sudah pulih, saya mengkonsumsi makanan yang agak pedas. Nah, mulai dari situ kembali kambuh, perih, gah semua, hati kembali sakit seperti itu. Jadi udah saya saya meraba-raba kembali penyakit itu, apalah ya, seperti apa penyakit ini, seperti itu kan. Ternyata saya baca-baca, saya ada penyakit yang menyeramkan bagi saya. Saya pikir kanker lambung, ini masih terpikir nih sampai sekarang. Tapi insya Allah, saya pun heran, walaupun saya udah keluar darah seperti kopi dari mulut saya, tensi saya normal, nggak rendah, biasa aja tuh, nggak ya kayak orang biasa begitu ya. Orang pun heran bisa berjalan ke sana kemari. Cuman setelah saya ke rumah sakit itulah agak pucat sedikit ya, dibilang orang itu. Jadi setelah rumah sakit saya berobat selama 3 bulan, sepertinya tidak ada perubahan. Jadi saya mencoba alternatif. Itulah saya mencoba kunyit itu diminum
Nah ternyata tidak cocok, saya mengalami darah rendah. Jadi ya gimana, saya stop deh. Terus saya mengkonsumsi herbal lainnya dan saya rutini sampai sekarang, alhamdulillah. Cuman itulah, gara-gara itu setelah saya searching, kenapa ya penyakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Saya coba searching, tapi saya udah nggak boleh lagi sama suami saya searching di Google. Dibilang kalau mau sembuh tengok di YouTube aja, nggak boleh nengok penyakitnya, saya bilang. Hingga ketemu saya sama Kang Rahmat Jaya Saputra RJS tuh sekitar bulan akhir bulan Juni. Saya baca, saya teliti, oh ternyata saya hampir persis seperti Kang Rahmat. Itu tuh penyakitnya aneh, tapi saya tidak mengalami GERD. Mengalami nggak ya? Karena saya nggak pernah merasakan dada panas, dada terasa panas, tidak pernah merasakan itu. Cuman ulu hati saya yang sakit, kemudian perut sebelah kiri saya perih. Jadi kalau saya baca ciri-cirinya sih hampir sama. Ketika BAB saya takut nanti warnanya berubah merah. Gimana ya, apa ya, sampai mikir apa kanker usus atau kanker lambung, seperti itu. Jadi sekarang saya lagi melawan itu. Ada sih yang kemarin itu setelah keluar dari rumah sakit disarankan dokter saya ke psikiater, cuman dibilang juga sama ada dokter penyakit dalam, dia bilang kamu sudah berapa bulan minum obat, mau ketergantung obat terus, gitu. Terus dia bilang memang nggak ada masalah sih dok sama ginjal saya, karena saya rutin minum air putih itu 8 gelas wajib saya minum, atau sampai 3 liter kadang sehari. Karena saya takut obatnya itu kan harus saya konsumsi selama 90 hari, dua atau 4 ya, bulan pertama bulan kedua itu 4 di bulan ketiganya 2, tapi tidak ada perkembangan, sepertinya tambah sakit, itu makanya saya hentikan. Kemudian saya berpikir, jadi dok ya biasanya kalau ke psikiater dikasih obat kan. Ya juga sih, jadi dok sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Itu bersumber dari mana sih dok? Saya bilang, nih kata dia, pola pikir, dibilang gitu. Kelola stres, dibilang dia. Dibilang gini, udah konsultasi sama saya aja, perlu ke psikiater, gitu ya dok. Iya. Jadi selama beberapa hari, padahal cuma di puskesmas loh, tapi dokternya bagus. Saya konsultasi dengan dia, itulah mulai ada perkembangan sedikit. Saya mulai berani keluar mengendarai, kalau di sini di Medan bilang motor sih kereta ya, mengendarai motor. Kemudian saya punya usaha berdagang, jadi saya mulai belanja itu udah mulai berani hingga timbul gejala perutnya perih kembali, itu muncul lagi anxiety-nya. Aduh, kendala saya sampai sekarang itu ketika malam hari, rasanya apalagi makan, saya milih milah gitu. Saya nggak bisa makan roti yang ada susunya, kemudian mengkonsumsi buah pir. Kalau buah pir saya makan, hati saya sakit, padahal sudah disarankan setelah makan pun saya makan sakit. Tapi untungnya saya doyan makan sayur, jadi saya hobi makan sayur, nggak masalah buat saya. Yang saya makan itu taunya jipang, kemudian wortel, kentang, bayam, kemudian tempe, ikan kadang dikukus, kadang digoreng, tempe kadang saya buat bacem atau gimana. Cuman sepertinya saya intoleran juga dengan kecap, kayaknya kecap gak bisa. Jadi saya berpikirlah mengolahnya sendiri, gimana ya biar saya selera makan, nafsu makannya tuh banyak seperti itu. Karena masih ada luka di lambung saya, terus lukanya kayaknya belum sembuh, masih perih kalau malam, nahankannya. Jadi obat yang saya konsumsi hanya pelapis lambung itu sukralfat, kemudian
kalau saya merasa perih, saya minum antasida saja, karena saya yakin sih kemarin tes darah bakterinya sudah nggak ada, negatif dibilang dokter. Jadi saya fokus menghilangkan perih itu. Cuman saya heran, penyakit saya kok nafsu makan tapi saya tambah kurus ya. Bilang sama dokter, iyalah orang makanannya ke otak, makanannya habis terus sama otak, nggak jadi daging lah. Jadi gimana dok solusinya? Saya bilang udah, katanya kan kamu punya agama kan. Iya dok, sudah mendekat diri sama yang di atas, udah kusuk belum gitu bilang dokternya. Nyindir atau gimana nih ya, tapi bener juga gitu. Tinggal itu aja dibilang dokter, kamu kan ini bilang saya yakin kamu itu orangnya gak bodoh-bodoh amat, dibilang gitu kan. Dia bilang ngerti kan? Iya dok, saya sih tahu, dibilang dokter gini, ini sholatnya lagi bolong-bolong nih, begitu doanya kurang khusyuk, kurang menjalankan sholat malam, kemudian kurang bersyukur, seperti itu. Saya tahu seperti itu pasti dibilang dokter, karena menurut pengalaman saya apa ya, pokoknya seperti itu deh. Jadi insya Allah saya tuh gini, solusi saya sekarang begitu aja langsung. Memang perasaan tuh kayaknya kalau udah di dalam rumah sendiri tuh kayak perasaan itu kita cuma gimana ya perasaan bercampur-campur deh kayaknya, panik, cemas, resah, pokoknya kalau udah di rumah menyendiri tuh seperti itu. Sekarang saya lagi nggak serumah sama suami saya karena saya tinggal sama ayah saya. Jadi untuk menenangkan diri, sebenarnya di mana aja sama bagi saya, perasaan itu tetap ada. Cuman karena di tempat ayah saya agak lebih dingin, agak lebih sejuk, banyak pohon-pohon. Kalau di rumah saya sendiri agak gersang, jadi kayaknya kurang nyaman gitu kalau malam. Jadi sekarang yang harus saya hadapi adalah ketika malam hari, karena kalau sudah pagi hari saya berangkat kerja, jualan atau kemana itu. Kalau udah malam hari, aduh, jadi kayak perut ini saya bingung sampai sekarang pola makannya seperti apa sih. 4 jam sekali sudah saya coba, tetap begah. 3 jam sekali saya coba, tetap saya merasa begah. Sering-sering makan, perut saya tambah begah. Aduh, bingung deh. Itu lagi saya jalani. Nah sekarang saya pakai pola makan yang dibilang sama Mas Erik Wibowo, 4 jam sekali. Itu saya coba. Cuman kendalanya kalau malam perutnya perih lagi. Mungkin saya makan nanti asam lambung saya naik. Gimana? Itu lagi saya apakan, bingung nih. Suami saya lagi nengok, dipikir saya nengok YouTube atau nengok handphone, cari-cari searching penyakit lagi. Enggak deh, suamiku insya Allah. Kalau dibilang sama Mas Rohima tuh, kalau udah berani keluar rumah atau kemanapun itu penyembuhannya tinggal sekitar 20% lagi. Aduh, susah banget, susahnya. Perut sih memang agak perih masih, cuman sensasinya kayak mulut asem bercampur pahit itu udah enggak. Tuh apalagi nih saya sebenarnya kan dulu penggemar coklat, jadi gigi saya ini habis semua gis nih. Saya nggak pernah ke dokter gigi, jadi kemungkinan besar ludah saya itu keluar dari gusi yang berdarah ini. Tapi anggapan saya itu dari tenggorokan, padahal sudah endoskopi, eksofagus saya bagus. Makanya saya heran, aduh gimana nih, apa dari lambung? Saya bilang seperti itu. Toh kalau dari lambung seharusnya sudah muntah terus. Gelap. Itu saya pikir itu satu searching itu suami saya terus melarang. Jadi dibilang sama suami saya, mulai sekarang gak ada lagi buka Google, handphone gak boleh hidupin medsos. Kalau memang ada apa dari YouTube, download aja, udah gak boleh lagi nengok yang lain.
Dia tuh selalu marah-marah, tapi dia itu jadi psikolog saya. Kayak tadi pagi, nggak deh, tadi malam, mungkin kemarin saya makan buah pir 1 biji habis sama saya. Udah dibilang sih nanti sesak, saya bilang enggak saya bilang gitu. Ternyata ya malam ke pagi, aduh hati saya kayak kayak sakit, kayak susah napas, kemudian mual. Baru semalam itu saya merasakan mual, tapi paginya udah normal, nggak kenapa-napa. Bingung deh. Nih tadi saya diajak bermain ke rumah kakak dari suami saya. Jadi saya bilang, nih saya bawa keretanya. Ya udah, bawa lah, dibilang dia seperti itu. Tapi saya senang, pergi saya. Tapi itulah, fokusnya ke penyakit aja. Jadi tahu deh cara bilangnya gimana. Tapi insya Allah ya Allah, dengan pertolongan Allah itu semua bisa teratasi. Ini ilmu ikhlas dan ilmu pasrah saya itu belum full sepertinya, seperti masih ada ketakutan. Jadi buat teman-teman yang mengalami sama seperti saya tuh, kalau pola makan udah dijaga, pola pikir udah dijaga, tuh tauhidnya jangan dilupakan. Tuh bagus loh, meditasi melalui sholat tuh. Sekarang saya kalau misalnya itu kampus, saya usahakan untuk seperti ini, mengupload video-video, kemudian buat catatan-catatan seperti itu. Jadi walaupun saya merasakan perut saya kayak aneh-aneh seperti itu, tapi biarlah, gak usah dibawa rasa. Saya bilang udah, catat-catat aja, apapun itu kehendak dari Allah, udah deh, saya berarti itu. Jadi buat teman-teman yang sama kejadiannya kayak saya, apalagi di sini deh, jarang ada yang kena kayak gitu. Mungkin ada, cuman dia nggak berani ngomong, nggak berani atau tidak tahu kalau dia sebenarnya kena anxiety. Kemarin sih ada seperti itu, sudah berbulan-bulan katanya asal ngomongnya nggak sembuh-sembuh, nggak tahu gimana. Muncul lagi tuh sensasinya sekarang, aduh dasar. Udah dulu besok nyambung lagi. Nih lagi merasakan sensasinya. Assalamualaikum.